kan terbagi menjadi 3 materi. Terbagi menjadi 3 materi, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membahas bersama tentang Microsoft Word, ya. Microsoft Word, kemudian besok Microsoft Excel, dan hari Sabtunya Microsoft PowerPoint agar nanti minggu depan bisa ujian. Barangkali ada yang kuliah reguler, saya tidak, untuk perkuliahan saya tidak mewajibkan, ya. Nanti kan setiap kuliah saya rekam dan saya kirimkan rekamannya ke grup. Yang penting nanti ketika ujian Anda bisa mengerjakan dan uh, nilainya di atas batas minimal lah, ya, minimal seperti itu, ya. Jadi batas minimal nilai untuk lulusnya 75. Untuk yang mengulang boleh ujian hanya materi yang mengulang saja, ya. Jadi kalau materi yang sudah lulus tidak diwajibkan mengikuti ujian materi tersebut. Tapi kalau mau mengikuti ujian juga tidak apa-apa. Oke. Untuk materi Microsoft Word-nya, tadi sudah kita coba bahas, ya, hasil pekerjaan Anda. Oke, kita coba buka miliknya Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ada, Ar-Rahmah? Ar-Rahmah ada? Nggak ada? Coba yang ada siapa ini? Anissa Rahayu. Anissa Rahayu aplikon berapa? Halo? Mbak Anissa Rahayu ada? Oke, kita random saja, nggak apa-apa. Aisyah Aulia. Oke, saya buka punya Mbak Anissa Aulia. Coba dilihat. Untuk kolomnya, cara mengerjakannya sudah benar, ya. Paragrafnya, teksnya, teks yang ini dibuat menggunakan format kolom. Dibuat menggunakan format kolom. Sekarang saya bertanya dulu, dari pembuatan format kolom ini kan satu kolom, ya. Kalau paragraf pertama satu kolom, kemudian paragraf kedua ini dua kolom. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, saya kembalikan lagi ini, ya. Kolomnya saya kembalikan. Nah, awalnya seperti ini, kemudian dibuat menjadi dua kolom. Langkahnya seperti apa? Kita blok yang akan dibuat kolom, kemudian klik kolom, pilih more kolom, ya. Kalau pilih more kolom nanti kita bisa atur jarak antar kolomnya, ya. Kita pilih yang kedua, kemudian lebarnya kita bisa atur, ya. Jadi yang sebelah sini lebar kolom, kemudian spasi berarti jarak antar kolom. Kalau lebarnya kita tambah, maka jarak antar kolomnya akan berkurang secara otomatis. Oke. Ini akan menjadi dua kolom. Kemudian
Pada paragraf pertama, ada huruf pertama yang lebih besar dari huruf lain. Ini menggunakan pengaturan apa? Ada yang tahu? Mbak Aisyah tadi menggunakan apa? Ada Mbak Aisyah di sini? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Silakan, Silakan, Pak. Pak. Huruf B lebih besar dari Menggunakan huruf lain. Menggunakan apa? Mengatur format menggunakan Laptop. apa? Ya, drop Mbak cap, Anissa? Pak. Iya, menggunakan drop cap. Ya, menggunakan drop cap. Caranya bagaimana? Coba ini ya. Caranya berarti di blok, kemudian insert, drop cap. Sebelah mana drop cap? Nah, ya. Jadi insert, sebelah kanan bawah ada drop cap option, pilih yang sebelah sini. Nanti jadi seperti yang Mbak Anissa buat. Oke. Dari pekerjaan yang saya berikan tadi, bagian mana yang paling Anda belum paham? Dah, nanti kita bisa berlanjut ke materi lain yang tidak ada di kisi-kisi. Pembuatan yang rumus, Pak. Oh ya, pembuatan yang rumus ya. Oke. Pembuatan yang rumus ini menggunakan insert equation ya. Jadi menggunakan equation. Caranya yang pertama kita pilih insert, kemudian sebelah kanan ya, sebelah kanan atas ini ada equation ya. Kita klik nah, ya. Kemudian di sini sudah muncul template-nya atau ruangan untuk membuat equation. Kemudian di desain, menu desain di atas, ini ada template-nya. Ya, ada template-nya. Ya, ini simbol matematika. Kemudian ini template. Ini template pembagian. Ya. Kemudian sebelahnya ada template pangkat, template akar, integral, kemudian dalam kurung, kemudian ada aksen. Aksen itu huruf, kemudian di atas ada titiknya. Ya, aksen yang dimaksud misalkan ada 2 titik, ada garis dan lain-lain. Ya. Kalau rumus matematika membuat rumus matematika dari rata-rata kan ada tanda garis di atasnya, berarti menggunakan template yang ini. Ya. Jadi template-nya contoh rumusnya adalah R sama dengan PT dibagi PO. Berarti kita tulis R. Ya, klik di sini. R sama dengan ya, R sama dengan PT. Ini kan ada dalam kurung. Berarti kita bikin dalam kurung dulu. Dalam kurung. Nah, kemudian ada PT dibagi PO. Nah, itu kan dirumuskan sebetulnya yang saya share itu kan T-nya di bawah, O-nya juga di bawah. Terus 1/T-nya ada di atas. Ini berarti pertama kita menggunakan template pembagian dulu. Kemudian untuk tulisan di atas PT, P-nya besar, T-nya kecil di bawah sebagai subscript, itu pilih yang script. Ya, pilih yang script. Ini P, T. Kemudian yang bawah P0, P0 juga pilih yang subscript. Kemudian sorry, ulangi ya. Ada yang keliru. Nah, karena 1/T-nya itu berada di atas sebagai upper script, berarti kita pilih yang upper script dulu. Ya. Kemudian pilih yang brak ya. Apa namanya dalam kurung ya.
Oke, setelah itu yang di dalam kita isi dulu, berarti kita perlu template pembagian. Kemudian ngisi yang di atas, ini huruf T-nya di bawah ya sebagai subscript, berarti pilih yang script sebagai script pembagian. P, kemudian T, kemudian yang bawah juga sama. Ini P, ini T. Ya, kemudian yang atas pangkatnya adalah pangkat pembagian, berarti ini tulis. Nah, 1 dibagi T, bisa geser menggunakan anak panah, ya. Nah, T, kemudian geser ke anak panah, min 1. Nah, ini sudah jadi seperti ini, ya. Jadi template-nya itu ada di template insert equation, ya. Template insert equation. Untuk mengatur hurufnya, ya tinggal di blok, kemudian home, ganti misalkan nggak miring, lurus, ini italiknya diubah, bold bisa. Seperti pengaturan teks biasa. Pengaturan huruf tinggal diatur. Ada pertanyaan sampai sini membuat equation? Jadi ini huruf R-nya keliru ya. R-nya sebetulnya harusnya masuk ke equation. Ya, masuk ke equation huruf R ini. Terlihat. Jadi kalau yang menggunakan equation dengan yang tidak itu terlihat. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kan biasanya kalau udah nulis kata-kata ya Pak di Word, biasanya tuh equation-nya tuh nggak bisa diklik Pak. Jadi tombolnya itu nggak aktif. Itu gimana ya Pak? Oh, maksudnya sudah ada equation-nya mau diedit seperti itu. Belum Pak. Biasanya kan kalau udah ngetik kadang tuh ada itu punya saya ya buat saya itu equation-nya tuh nggak bisa diklik Pak buat nulis itu rumus kayak gitu. Sudah pilih insert equation seperti itu. Biasanya belum Pak. Mau misalnya kan udah nulis ya Pak, udah nulis teks gitu lah di bawahnya pengen nulis equation gitu. Nanti mau ngeklik gitu Pak, tapi nggak berfungsi tombolnya gitu Pak. Tombol equation-nya nggak berfungsi. Iya Pak. Oh, berarti belum sampai ke insert ya? Apa sudah insert? Misalkan seperti ini. Enter kan, sudah ngetik teks tadi kan. Terus di enter. Klik insert, mau pilih equation-nya ini nggak aktif tombol equation-nya atau bagaimana? Iya Pak. Tombol equation-nya nggak aktif. Gih. Word-nya versi berapa Office-nya? 2010 13. Oh, berarti sama seperti ini sebetulnya. Harusnya aktif, Mbak. Coba bisa ditunjukkan nggak? Gih, sebentar Pak. Teks Ya, saya. nanti kalau sudah siap ini ya, dikasih tahu nanti disampaikan. Oke, yang lain dulu sambil nunggu Mbaknya menyiapkan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada, Iya, Pak. Pak. Saya tanya. Ya, silakan. Saya dulu, Pak. Ya. Tadi ada yang ketinggalan yang 1/T-nya itu, Pak. Oh, 1/T-nya. Ya, Ya. Oke. mohon maaf nih, Pak. Ya. Saya ulangi ya. Jadi kuncinya sebetulnya seperti ini. Equation itu kan menunya itu ada di menu insert, kemudian pilih equation, ya. Di menu equation ini nanti langsung muncul template ini, ruangan ini untuk menuliskan rumusnya. Untuk mengaturnya ini ada di desain. Kalau ini aktif, pasti menu desain ada. Ya, menu desain pasti aktif dan ini simbol-simbol matematika ya yang biasa digunakan karena rumus kan biasanya kebanyakan rumus matematika ya. Kemudian ini template-nya, template pembagian, ini template pangkat dan sebagainya yang sesuaikan dengan gambar.
Sebentar dulu. Mohon maaf, bentar.
Oke. Mohon maaf ya. Jadi kita lanjutkan. Kita ulangi. Jadi untuk tadi yang pangkat 1 per T, itu kita lihat dulu template-nya ya. Jadi yang pertama kita lihat adalah template. Kita pilih template yang paling umum dulu ya. Yang paling umum itu maksudnya yang paling luar ya. Misalkan ada tanda kurung, ternyata di atasnya ada pangkatnya, berarti kita pilih template yang pangkat dulu. Ya. Setelah kita pilih template yang pangkat, kemudian kita pilih template yang di dalam. Di dalam adalah template pembagian. Sorry. Kita pilih template kurung dulu. Oke. Setelah kurung, kemudian kita lihat template di dalam. Lebih dalam lagi, ada template pembagian. Nah, setelah lihat template pembagian, ternyata tulisannya, isinya itu subscript. Jadi kita pilih yang subscript. Yang bawah juga subscript. Nah, setelah template-nya sudah sama, tinggal kita isi. Menggerakkan pakai anak panah bisa. Ya, ini P, ini T. Kemudian, ini 0 ya. Kemudian yang atas, nah, 1 per T, berarti template pembagian. Seperti ini ya. Jadi kita kalau mau membuat equation, itu kita lihat dulu tulisan yang paling luar ya, yang paling umum. Yang paling luar, ini kan ada kurung, terus ada yang paling luar pangkat 1 per T, berarti kita pilih yang pangkat dulu dari yang paling luar, kemudian masuk, kemudian yang paling baru, terakhir dibuat yang paling dalam ya, bagian yang paling dalam. Oke, yang lain. Jadi ada yang lain. Bahasa apa yang tadi membuat equation-nya ini belum jadi? Bisa ditampilkan, Mbak? Benar, Pak. Apa sudah keluar malah? Oh ya, silahkan ditampilkan nih. Ini saya stop. Saya ini Pak pakai HP. Oh ya, nggak. Oh, pakai HP ya? Oh, Nggih. oh ya, Ini ya, betul. di ininya enggak apa namanya enggak kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kurang atas. Nah, itu ada nggak Iya, aktif Pak. ya? Klik coba, Nggih, diklik. nggak bisa. Oh, coba dokumen lain, Mbak. Control N. Oh, oh pakai new kalau new jadi, Pak. Oh, coba teksnya seperti apa? Sebentar. Disorot dari luar, lebih luar. Maksudnya word-nya, tulis word-nya nggak kelihatan. Kurang jauh. Biasanya kalau equation itu nggak jadi, ada yang aktif yang lain, tombol aktif yang lain. Dalam satu ini, Pak. Satu apa namanya? eh file ini. Iya, biasanya ada textbook yang aktif apa itu di mana seperti itu biasanya. Tapi kalau di tombol new, Control N jadi ya. Jadi, Pak. Ya berarti itu bukan word-nya. Pasti ada apa bagian lain di dalam teks tersebut yang sedang aktif. Ya, Nggih, Pak. Nanti iya, saya coba jadi. iya. Jadi Control Makasih. N, ketik ulang, terus equation pasti jadi. Oke, yang lain tentang yang tadi, Bapak ya. izin bertanya. Tadi yang tentang pembuatan paragraf itu yang buat drop cap sama apa ya? Oh, yang buat sama yang kolom itu berarti teksnya harus diselesaikan dulu baru diatur apa gimana, Pak? Ya, Soalnya tadi pas yang kolom itu di blok malah jadi halaman baru, Pak. oh ya, gini. Untuk drop cap, formatnya lebih baik teksnya itu diatur, ditulis, diketik dulu. Ya, begitu juga dengan eh, kolom. Ya, kalau membuat kolom itu alangkah baiknya teksnya ditulis dulu, nanti di blok. Ya, contoh ini ya. Nah, coba milik yang lain. Kalau diatur dulu, baru diketik, nanti malah jadi kolomnya jadi
satu halaman Word itu nanti jadi kolom semua. Ini coba punya yang lain. Nah, ini kan jadi nih kolomnya. Ya. Awalnya kan seperti ini. Awalnya itu satu kolom. Oh, ini bukan kolom ini, punya Mbak Pancar Online. Pancar Olin. Ini bukan kolom, ini pakai textbook. Ya. Yang dimaksud saya itu menggunakan format kolom. Coba saya cari yang lain. Pak punya saya Pak itu jadi 2 itu lembar. Oh, Iya ada Pak. halaman keduanya ya. Nggih. Yang lain. Oh, ini satunya ya. Oh, sama. Ini semua pakai textbook. Yang saya maksud pakai kolom. Coba mana ya? Oh, ini PDF ini. Dinda. Jadi besok kalau ujian saya memberikan soal, nanti jenengan itu ngirim jawabannya sesuai ekstensinya ya. Jadi Word berarti nanti dikirimnya Word-nya, bukan yang di PDF kan. Ya nanti saya bisa cek. Nah ini kolom nih, format kolom. Ya, jadi kalau mau mengembalikan format ke kolom tinggal blok kemudian nah, ini. Oh ini textbook ya. Ini textbook juga ini kalau dihapus pasti. Nah, ulangi ya, saya ambil ini aja nih. Awalnya kan jenengan semua itu ngetik ya, Anda ngetik teks. Kemudian dari teks tersebut dibuat formatnya menjadi format kolom. Ya. Cara membuat format kolomnya di blok paragraf yang akan dibuat kolom. Ya. Kemudian layout, kolom, more kolom. Nah, tinggal atur ada 3, ada 2, ya ada 2 kolom, ada 3 kolom, sesuaikan. Pilih 2. Kemudian lebar kolomnya diatur. Ya. Kalau lebar kolomnya ditambah, ini spasinya akan berkurang. Kalau spasinya bertambah, lebar kolomnya berkurang. Saya tambah, ini berkurang. Coba lihat. Oke. Nah, ini akan menjadi 2 kolom. Jadi kalau ngebloknya itu terlalu jauh, terlalu panjang, ini semuanya nanti akan menjadi kolom satu halaman itu. Ya. Makanya nanti bisa beralih ke halaman selanjutnya. Ya, jadi diketik dulu teksnya, baru dibuat format kolom. Begitu juga drop cap. Ya, jadi blok huruf yang akan dibuat drop cap, kemudian insert, drop cap, pilih mana. Nah, misalkan. Ya, jadi bukan menggunakan textbook ya. Textbook nanti lebih lama, lebih sulit. Gitu. Oke. Baik, Pak. Kemudian Terima yang kasih. tulisan media kita maju, ini menggunakan word art. Ini sudah benar nih. Dinda ini menggunakan word art ya. Ini menggunakan word art. Caranya ketik dulu, baru di blok. Misalkan membuat word art, applikom. Ya. Setelah diketik, blok. Kemudian insert. Ini ada word art ini. Ya, ini word art. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ada footnote, endnote. Footnote, endnote. Saya yakin Anda sudah biasa membuat makalah ya dari semester 1, 2. Bisa lah. Ya. Ini sudah banyak yang bisa footnote, endnote. Oke. Ada lagi kalau nggak ada, saya akan memberitahu barangkali ya. Ini diskusi. Cara membuat daftar isi dan daftar nomor halaman secara otomatis. Oke. Kalau Anda membuat nomor halaman dalam satu file, misalkan makalah kan biasanya ada Romawi, ada halaman Romawi dan halaman angka ya, angka Latin. Ada yang sudah bisa?
sudah pernah membuat makalah semester 1 2? Jenengan semua angkatan 19 kayaknya ya. Sudah Pak, angkatan 18. Ah, 18 malah. Sudah biasa membuat makalah. Gimana kalau membuat makalah? Ada nomor halamannya enggak? Ada. Ada. Halamannya biasanya campuran Romawi dan angka. Ya, Pak. Nah, gimana cara membuatnya? Sudah bisa? Kayak break. Pakai? Break. Iya, betul. Ya, jadi ada fasilitas di layout itu adalah ada brick ya. Jadi misalkan ya, ini kita buat ini barangkali ada yang belum pernah ya kita bahas bersama. Jadi biasanya membuat makalah kan ada halaman yang Romawi di pendahulu daftar isi, kata pengantar kan biasanya halaman Romawi. Langkah pertama kita buat halaman yang Romawi dulu, insert, kemudian page number, mana ya, page number. Misalkan kita pilih yang atas, yang kanan bawah saja. Nah, ya. Page number. Setelah itu, ini kan angkanya angka Latin, kita ganti page number di desain ya. Ini halaman page number-nya kita aktifkan, pasti muncul menu desain. Kemudian format page number, kita pilih yang angka Romawi. Oke. Hurufnya kita ganti, kita perbesar biar kelihatan. Arial. Nah. Oke. Ya. Kemudian coba kita enter ya. Enter. Halaman kedua Romawi ya. Halaman ketiga kita ganti Latin. Ya, kita ganti Latin. Berarti halaman pertama karena pendahuluan. Biarkan kursor di halaman terakhir yang Romawi. Berarti kan di halaman 2, kursornya di halaman 2 Romawi. Kemudian kita pilih layout. Kemudian next page. Ya, next page. Next page. Layout, tricks, next page. Nanti otomatis kursor akan masuk ke halaman selanjutnya. Belum. Fix, next page. Nggak masuk. Nah, udah. Next page. Kemudian setelah next page, ini kan otomatis masuk ke halaman 3 tanpa di enter ya. Kita aktifkan kembali page number-nya di halaman yang terakhir tadi. Double klik. Kemudian kita atur format page number-nya menggunakan angka Latin. Pilih start at 1. Maka akan menjadi halaman 1. Halaman ini masih halaman Romawi. Nah, kalau mau menambah halaman Romawi 3, ya berarti tinggal letakkan kursornya di halaman Romawi 3, nanti enter. Nanti masih masuk ke halaman Romawi 3. Dan selanjutnya, kalau mulai Latin, ya ini Latin. Nah, ini cara membuat nomor halaman berbeda pada Microsoft Word dalam satu file. Biasanya halaman lembar pengesahan atau halaman judul tidak ada page number-nya, berarti tinggal different first page. Nah, nanti halaman pertama tidak ada halaman. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat dalam satu file
Dalam satu file ini ada halaman yang landscape dan ada halaman yang portrait. Ya. Jadi dalam satu file ya, dalam satu file itu biasanya kan ada tabel yang panjang, tabel yang lebar biasanya kan nggak bisa portrait, tampilannya harus landscape. Caranya seperti ini. Misalkan di halaman halaman I2 kita buat landscape. Berarti letakkan kursor pada baris pertama teks yang akan dibuat mulai landscape. Ya. Ya. Jadi sebelumnya, ya, misalkan di sini ada teks, bawahnya ada tabel panjang, ya, kita pilih di sini kursornya, taruh di sini, letakkan di kursor yang paling sebelah kiri, ya, teks sebelah kiri. Kemudian layout, page setup, pilih landscape. Kuncinya ada di sini. Nah, pilih yang this point forward. Oke. Nah, halaman pertama landscape, portrait, halaman kedua landscape, halaman ketiga masih landscape. Karena tadi pilihannya this point forward. Berarti halaman ini sampai ke bawah. Nah, untuk mengembalikan halaman ketiga ke halaman portrait, pilih seperti tadi, layout, page setup, kemudian portrait, pilih this point forward. Nanti akan kembali. Ya. Jadi halaman pertama portrait, kedua landscape, ketiga kembali ke portrait. Ini cara membuat tampilan halaman antara landscape dan portrait. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kisi-kisinya sih nggak sampai ini. Kisi-kisinya belum saya share ya. Kisi-kisinya lebih sedikit. Ini saya tambahan saja materi. Ini pakai di kertas ya. Kertas aja. Oke. Kemudian saya akan memberitahu, ada yang sudah bisa membuat daftar hadir otomatis? Daftar hadir, sorry. Apa? Daftar isi. Ada? Menggunakan fasilitas di Microsoft Word? Sudah, Pak. Ada yang sudah bisa? Siapa? Menggunakan apa, Mbak Dwi? Heading Ya, 1. menggunakan heading ya. Ada heading, biasanya kan ada bab, ada subbab, dan lain-lain. Ini caranya menggunakan heading. Ada heading 1, ada heading 2. Ya, ini membuat daftar hadir daftar isi otomatis. Ya, contoh seperti ini ya. Contohnya ini. Misalkan A. Pendahuluan. Ya. Kemudian teksnya saya ambil dari sini. Kemudian, nah, kita akan menulis subbab kedua. Kita akan menulis subbab kedua. Yang namanya subbab kan berarti penomorannya harus sama dengan subbab-subbab yang lain. Di Microsoft Word ada fasilitas namanya format painter. Ini fungsinya untuk menyamakan format antara teks satu yang sebagai rujukan dengan teks yang lain. Ini kan kalau teks yang paragraf yang atas kita enter kan tidak ada muncul huruf B ya, latar belakang apa namanya tujuan misalkan.
Ya, tidak ada. Kita bisa menggunakan format painter. Jadi kita letakkan kursornya di huruf A, subbab yang A, kemudian klik format painter, baru kita klik bawah. Nah, ini akan muncul huruf B. Tujuan. Nah, misalkan ini kita isi 1, bla 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 bla, 2, 3, ya. Oke. Kemudian yang C juga sama, ya. Yang C format painter, ya. Ini misalkan manfaat lah, manfaat. Ini misalkan yang A, paragrafnya kita buat. Untuk yang C, agar pengaturannya sama dengan yang di atas, paragraf, isi paragrafnya kita tinggal klik, format painter, copy. Maka formatnya mulai dari huruf, pengaturan spasinya pasti akan sama. Ini fungsinya format painter. Kemudian, misalkan di atas isi bab 1. Pendahuluan. Nah, ini berarti latar belakang. Kita buat masing-masing yang fungsinya sama, ini sebagai heading yang sama. Jadi misalkan bab 1 ini kan sebagai pembuka bab, berarti kan fungsinya sama seperti bab 2, bab 3, bab 4 ya. Sebagai pembuka bab berarti dalam heading yang sama. Ini kita misalkan ya, jadi berarti kita tambah bab 2 di sini. Nah, nah, pertama kita di format painter kan yang sama, ya, format yang sama dulu. Nah, kalau sudah format yang sama, kita buat heading, ya. Ini berarti yang ini berarti sebagai heading 1. Nah, heading 1 kita atur kembali ya. Heading 1. Kemudian format painter dengan ini. Berarti ini sama-sama heading 1 nanti tinjauan besar. Salah satu ciri bahwa teksnya itu sudah berheading yang nanti untuk daftar hadir otomatis, daftar isi otomatis itu ada tanda panahnya ini. Ya, tanda panah berarti ini sudah heading ya, sudah berheading. Kemudian latar belakang. Latar belakang ini sebagai heading 2 karena sebagai subbab. Nah, kita atur lagi ya, sorry. Diatur dulu ya, sorry. Harusnya tadi diatur dulu headingnya, nanti baru di format painter. Nah, latar belakang, baru kita format painter ke tujuan. Nah, kemudian format painter ke manfaat. Nah, kalau sudah, kita bikin daftar isi. Daftar isi. Langkahnya ada di daftar isi, ada di mana? Sorry. Daftar isi ada di reference, ya, reference, table of content. Nah, pilih formatnya. Ada beberapa formatnya. Ada yang sebelah bawah, ada ini, ada ini. Silakan ya. Saya pilih ini. Klik. Nah, maka otomatis akan muncul daftar isinya, ya. Ini kontennya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Ya, akan muncul. Jadi kalau
kegunaannya menggunakan daftar isi otomatis, kalau kita nambah bab ataupun nambah subbab, kita tidak usah ngecek ulang di daftar isinya. Ya. Otomatis daftar isinya akan terupdate. Contoh, ini kan semuanya di halaman I, ya, karena semua teksnya ada di halaman I. Sorry, ini. Kalau mengupdate-nya, tinggal klik kanan, update field. Oke. Nah, tinjauan pustaka otomatis akan masuk ke halaman 2. Kalau kita nambah satu lagi, misalkan ini ya, kita nambah satu, misal ini, Finder. Manfaat tinjauan pustaka berarti apa? Teori tentang misalnya, nah, kita ganti ininya, numbering mulai dari. Nah, ini kan sudah berheading juga. Pasti nanti di bawah tinjauan pustaka akan muncul teori tentang. Ini kan belum ada karena belum diupdate. Kita update field. Update page number only, update entire tabel. Ini kalau ada tabelnya tinggal ini. Nah, pilih yang bawah ya. Jadi update di kanan, update entire tabel. Nanti otomatis akan muncul teori tentang titik-titik. Kalau kalimatnya diganti juga akan update otomatis. Ya. Teori tentang pendidikan anak usia dini misalkan. Ini kan belum update. Nah, kalau kita klik update field, entire tabel, nah, otomatis akan update sendiri ya. Jadi daftar isi ini akan update otomatis kalau ada revisi ini subbabnya kurang, tinggal ditambah. Yang penting sudah di format Painter dengan heading sebelumnya. Seperti itu. Ini membuat daftar isi otomatis. Seperti itu, bisa dipahami? Mas-mas, mbak-mbak? Bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya kirim ulang rekamannya di grup. Oke. Saya rasa cukup karena untuk yang sesuai kisi-kisi, kisi-kisinya itu sangat sederhana sekali ya, makanya saya tambah ini. Jadi nanti saya share kisi-kisinya. Anda untuk ujian cukup sesuai kisi-kisi ya, sesuai kisi-kisi nanti saya share di grup. Untuk saya ujiannya minggu depan ya, jadi besok kita pertemuan Excel, kemudian hari Sabtu kita pertemuan PowerPoint, minggu depan bisa ujian. Ujiannya biasanya online ya, jadi full online tanpa saya awasi. Saya beri kesempatan 1 kali ujian ulang jika nanti ternyata pas ujian itu remedi. Ya. 1 kali ujian ulang yang di luar Anda mendaftar lagi di Siska. Jadi makanya saran saya manfaatkan betul-betul ini ya, karena mendaftar di Siska kan juga ngantrinya lumayan banyak. Ya. Ini alhamdulillah karena berkah pandemi saja Anda bisa karena ruangan kita terbatas, makanya online itu kan akhirnya bisa 1.000 langsung dalam 1 kali pendaftaran. Kalau nanti sudah offline, ini pastinya akan lebih terbatas lagi. Jadi nanti dimanfaatkan, saya hanya beri 1 kesempatan untuk ujian ulang jika nanti minggu depan Anda ujiannya remedi. Untuk yang hanya remedi materi tertentu saja, silakan Anda remedi materi yang dimaksud, ya, tidak diwajibkan ujian materi yang sudah lulus. Itu ya. Besok kita bertemu lagi di jam 9 ya.
Besok kita kuliah di jam 9. Barangkali ada kuliah reguler, silakan Anda pilih kuliah reguler juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting nanti kunci saya sih sebenarnya, yang penting ujiannya bisa, ya, dan di atas batas minimal lulus seperti itu. Ya, jadi tidak ada wajiban untuk mengikuti kuliah karena nanti kan rekamannya juga saya kirim ke grup. Anda bisa belajar di rekaman yang saya kirim ataupun banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube ya. Kalau ini adalah materi praktek kan pasti tutorialnya banyak sekali. Yang namanya praktek kan pasti ya seperti itu, sama. Ya. Nggak ada bedanya karena memang aplikasinya hanya satu, Microsoft Word seperti itu. Seperti itu? Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa diterima? Oke. Nggih, Pak. Terima kasih, maaf ya, beberapa kali tadi banyak kali kesalahan. Silakan Anda bisa improve sendiri di rumah ya. Banyak kali menu di Microsoft Word yang belum terguna, yang belum digunakan ya. Kita baru menggunakan Microsoft Word itu 1% dari fungsi yang ada di Microsoft Word. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.